Halo sahabat World Anime, apa kabar semuanya? Admin berharap kalian baik-baik saja, amin ya. Kali ini saya akan membahas tentang Tokyo Revengers, 5 fakta Kisaki Teta, antagonis penghancur Tokyo Manji. Apakah benar seperti itu? Jangan lama-lama lagi, kita lanjut ke ceritanya. Tokyo Revengers menghadirkan karakter antagonis yang menarik, yaitu Kisaki Teta, dan ternyata ada fakta-fakta yang menarik pula di baliknya. Semenjak kemunculannya di arc pertama, Kisaki Teta langsung jadi sorotan. Di anime Tokyo Revengers ini sepertinya baru terbuka satu villain utama, yaitu dirinya. Dari semua karakter kuat yang telah muncul, Takemichi hanya memusatkan pikiran kepada lawannya. Pasalnya, sosok ini merupakan dalang dari semua kerusuhan yang terjadi dalam cerita. Ternyata terdapat banyak fakta menarik tentang sosok Kisaki Teta. Karakter yang tidak kuat-kuat banget ini punya masa lalu yang sebenarnya berbanding 180 derajat dengan yang kita ketahui sekarang. Tentu saja semua berdasarkan dari satu kejadian yang akhirnya memotivasi sang antagonis menjadi tokoh jahat utama di dalam Tokyo Revengers. Layaknya anak SMP biasa, Kisaki Teta merupakan pelajar di sebuah sekolah bernama Mizo Middle School. Di dalam komik digambarkan bahwa Kisaki adalah murid yang cenderung pendiam dan jarang bergaul di sekolah. Bahkan, tidak banyak teman yang dimilikinya karena sifat pendiamnya tersebut. Orang-orang pun memandangnya sebelah mata dan seringkali dianggap remeh. Osanai yang pernah bercerita ke Takemichi juga mengungkapkan bahwa Kisaki Teta bukan seperti berandalan yang mengerikan. Tampilannya biasa saja seperti anak sekolah lain, tapi ada sesuatu yang mencurigakan sampai akhirnya misi penguasaan Tokyo oleh Kisaki dimulai. Dengan rambut yang klimis, seragam sekolah normal, dan tampang yang polos membuat Osanai sepenuhnya tertipu. Di dalam kepalanya terdapat rencana jahat yang akan membawanya menjadi penguasa Tokyo. Bagaimana bisa anak SMP biasa yang bahkan dicap culun bisa berubah menjadi otak dari dalam kehancuran Tokyo Manji? Semua karena satu kejadian yang melibatkan Takemichi, Hinata, dan tentunya Kisaki Teta. Mungkin kalian juga pernah merasakan cinta monyet seperti yang dialami oleh Kisaki Teta semasa sekolah. Ternyata Kisaki punya satu teman kelas wanita yang dianggapnya sebagai gebetan. Taksir-taksiran seperti ini memang lucu jika dibayangkan, sampai akhirnya sakit hati mendera Kisaki Teta karena ada kejadian di sekolahnya. Hinata memiliki perasaan kepada Hinata Tachibana yang ternyata menyukai Takemichi. Cinta bertepuk sebelah tangan ini makin menohok hati Kisaki pada saat Hinata kena bully oleh preman di sekolahnya. Saat itu, Kisaki ikut ketakutan dan bersembunyi di bawah tangga sekolah. Hadirlah Takemichi sebagai penolong dari Hinata. Cemburu yang dirasakan oleh Kisaki akhirnya memotivasi dirinya bahwa harus jadi kuat agar bisa memiliki Hinata Tachibana. Memang si anak SD ini salah kaprah pada saat itu yang akhirnya berimbas pada dunia pergengan di Tokyo. Kisaki bersumpah bahwa suatu hari dirinya akan menjadi pemimpin semua geng di Tokyo. Menyelimuti latar belakang villain di anime. Seperti yang dialami oleh Obito pada serial anime Naruto Shippuden saat mengetahui bahwa pujaan hatinya yaitu Rin telah mati. Akhirnya, Obito ingin menciptakan dunia yang menggambarkan perasaan sakit hatinya, seakan-akan ingin membuat semua orang ikut merasakan juga. Template jadul ini sepertinya masih berhasil ditanamkan kepada Kisaki Teta. Sifat cupu yang dimilikinya dulu berubah tiba-tiba ketika cewek incarannya menyukai lelaki lain, apalagi teman sekolahnya sendiri. Pasca kejadian Takemichi menyelamatkan Hinata, Kisaki langsung mencetuskan diri ingin berubah menjadi orang yang kuat. Sayangnya, jalur yang dilalui Kisaki tidak benar. Dirinya ingin menjadi pemimpin geng besar di Tokyo, bahkan mafia, dengan cara yang licik. Semua geng akan diadu satu sama lain lewat skenario buatannya, lalu Kisaki masuk sebagai pemimpin. Dengan begitu, jalan menuju puncak pun bisa dengan mudah didapat. Kisaki adalah karakter jahat yang sukses memanfaatkan potensi diri meskipun cara yang diambil salah. Sekarang Kisaki Teta bukanlah anak sekolah yang bisa dipandang sebelah mata lagi. Sosoknya sudah menjadi yang paling berbahaya di cerita anime Tokyo Revengers. Bahkan, di masa depan akun sampai rela melakukan percobaan pembunuhan kepada Takemichi karena suruhan Kisaki. Tokoh ini punya pengaruh yang kuat lewat pikirannya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, Kisaki memang anak yang cerdas di sekolah. Hal ini yang membuatnya memaksimalkan kepintarannya untuk mencapai tujuan utamanya. Seperti yang dikatakan Osanai kepada Takemichi dan Chifuyu pada bahwa Kisaki Teta memanfaatkannya untuk menjadi ketua geng Moebius.
Osanai juga menambahkan bahwa untuk mencapai posisi tertinggi, dirinya akan terus mencari bidak untuk dijadikan batu loncatan. Sekarang Han Masuji yang menjadi sosok terkuat di geng Valhalla adalah target berikutnya dan pertarungan besar melawan Tokyo Manji juga merupakan bagian rencana Kisaki. Dirinya akan terus menyingkirkan semua orang yang menghalangi tujuannya dengan cara yang jahat. Mungkin saja jika Kisaki diadu kuat secara fisik dengan Takemichi akan kalah. Meskipun terlihat lemah, tapi Takemichi pernah menahan pisau dengan tangan kosongnya pada saat menyelamatkan Draken. Tidak hanya itu, Kisaki juga menerima bogem mentah dari Baji dan masih berdiri. Padahal Baji dikenal memiliki pukulan yang kuat. Di komik telah diceritakan bahwa Kisaki Teta sudah mati 2 kali. Pertama, Kisaki Teta mati di tangan Miki karena sudah terlampau jahat dengan membantai semua anggota lama Tokyo Manji. Hal ini terjadi pasca arc Black Dragon. Sialnya, karena Takemichi melakukan time layup, kisah tersebut terulang dan secara teknis Kisaki Teta tidak jadi mati. Kematian kedua yang dialami Kisaki Teta adalah tertabrak truk saat perkelahian antara geng Tenjiku dengan Tokyo Manji. Pada saat itu, Tokyo Manji berada di kondisi terdesak dan akhirnya melarikan diri. Pada saat itu, Takemichi yang juga ikut mengejar Kisaki akhirnya mendapati sang villain terkapar tak bernyawa. Ada teori menarik di balik kisah kematian kedua Kisaki Teta ini. Diprediksi bahwa setelah kematian Kisaki Teta di hari itu akan membuatnya tidak muncul lagi di masa depan. Pasalnya Takemichi sebagai time leaper melihat langsung kejadian tersebut dan akan mempengaruhi masa depan. Artinya, di kesempatan kedua ini kematiannya jadi permanen. Melihat sosok Kisaki Teta di anime Tokyo Revengers memang agak sedikit gregetan. Pasalnya, karakter ini terlihat lemah dengan hanya modal tampang yang mengesalkan. Ternyata, ada sifat bahaya yang akhirnya bisa membuat orang-orang takut kepadanya sehingga dia menjadi yang terkuat di Tokyo Revengers masa depan. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis jawaban di kolom komentar, ya. Jangan lupa juga untuk terus pantau World Anime agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru seputar anime dan film lainnya.